sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Esti Stianingsih, CGP Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga. Izinkan saya memaparkan aksi nyata budaya positif tugas modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik sesuai dengan kodratnya. Dengan demikian, pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk menciptakan kondisi lingkungan yang demikian, seyogyanya sekolah harus berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan seluruh warga sekolah, terutama peserta didiknya, untuk melakukan pembiasaan yang baik. Dalam hal ini adalah penerapan budaya positif, di mana budaya positif harus terintegrasi dalam setiap kegiatan sekolah. Perlunya komunikasi, kolaborasi yang baik, dan saling mendukung antar berbagai pihak demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita, sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Ada beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam penerapan budaya positif, antara lain disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Tujuan aksi nyata. 1. Menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin yang kuat. 2. Menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima, didukung, dan dihargai. 3. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur. 1. Terlaksananya sosialisasi atau diseminasi konsep inti budaya positif. 2. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas antara guru dan murid. 3. Adanya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan keyakinan kelas. 4. Penyelesaian masalah murid dengan menggunakan langkah segitiga restitusi. 5. Murid menunjukkan karakter nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menyusun perencanaan kegiatan dan membuat materi kegiatan. 2. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan staf di lingkungan sekolah. 3. Melakukan sosialisasi melalui diseminasi topik budaya positif. 4. Guru memfasilitasi murid membuat keyakinan kelas dan menyepakati bersama. 5. Mempraktikkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. 6. Menerapkan keyakinan kelas dan restitusi secara konsisten dan berkelanjutan. 7. Membuat dokumentasi, refleksi, rencana tindak lanjut dari hasil refleksi. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah melalui izin yang diberikan untuk melaksanakan aksi nyata. 2. Dukungan dari rekan sejawat dengan koordinasi dan terlaksananya sosialisasi melalui diseminasi budaya positif dengan baik. 3. Dukungan dari murid melalui terbentuknya keyakinan kelas. 4. Dukungan dari seluruh warga sekolah melalui penerapan aksi nyata dan adanya peran sebagai role model bagi murid dalam pelaksanaan budaya positif. 5. Sarana dan prasarana melalui ketersediaan dan izin penggunaan serta bantuan dari karyawan dalam mempersiapkan speaker, LCD, layar proyektor, mikrofon, dan lain-lain. 6. Orang tua atau wali murid melalui komunikasi dan koordinasi dalam penerapan budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan
bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Purbalingga Wetan oleh Bu Esti Setianingsih SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga yaitu inti, acara yang keempat yaitu tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk memulai acara kegiatan pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini mendapatkan rahmat dan diberikan kelancaran oleh Allah. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh perwakilan dari SD Negeri 2 Purbalingga Wetan, yaitu kepada Bapak Suhermanto SPD SD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Bapak, Ibu, guru serta staf SD Negeri 2 Purbalingga Wetan. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, di mana atas berkah limpahan rahmatnya kita bisa hadir dan berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif rekan kita Ibu Esti Setianingsih SPD dalam programnya yaitu pendidikan guru penggerak. Sholawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita teladani serta kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin. Mohon maaf sebelumnya, kami berdiri di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah, di mana beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada tugas di tempat yang lain. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada beliau Bu Esti. Kami dilibatkan dalam kegiatan beliau yaitu diseminasi budaya positif dalam rangka pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purbalingga, di mana nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai budaya positif. Harapan kami nantinya dalam kegiatan ini kami dapat merubah pola pikir kami yang semula belum tahu, akhirnya menjadi paham apa itu budaya positif. Karena apa? Karena setiap saat, setiap waktu yang namanya pendidikan itu selalu berinovasi, dan ilmu pengetahuan itu selalu berubah. Makanya kita jangan henti-hentinya mengikuti perubahan yang terjadi. Maka dari itu kami
kami mewakili Bapak Kepala Sekolah pada hari ini amat sangat mendukung kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Estistianisi SPD. Demikian kurang lebihnya, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kami aturkan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Suhermanto SPDSD. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Purbalingga Wetan yang akan disampaikan oleh Ibu Esti Setianingsih SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri 2 Purbalingga Wetan. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan di sela-sela kegiatan yang begitu padat. Terima kasih juga kepada Bapak Suharmanto yang sudah mewakili kepala sekolah untuk memberikan sambutannya. Lalu sebelum saya lebih lanjut, saya ingin menanyakan bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa beraktivitas ya setiap harinya, apalagi kita sedang mendampingi anak-anak didik kita. Untuk selanjutnya saya memohon izin, saya berdiri di sini bukan karena lebih paham ya, mungkin saya sedang belajar di sini untuk menyampaikan yaitu diseminasi topik budaya positif dari saya Estistianingsih yaitu CGP Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga dari SD Negeri 2 Purbalingga Wetan. Diseminasi ini sebagai aksi nyata tugas modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Langsung saja ya, untuk tujuan dari diseminasi ini yaitu menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima, didukung, dan dihargai. Yang kedua, memotivasi guru dan warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum sampai ke materi, saya ingin Bapak Ibu berdiri sebentar ya, kita ice breaking, menyanyikan lagu Topi Saya Bunda dengan gerakan. Tapi ada ketentuannya, pada kata topi tidak usah diperagakan. Untuk yang lain diperagakan. Bisa dimulai? 3, 2, 1. Topi saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, buka topi saya. Terima kasih, sudah cukup baik. Sudah konsen gitu Pak. Tadi ada yang sempat oke, udah konsen lagi. Kita lanjut. Apa pentingnya budaya positif? Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagaimana yang tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan Pasal 12, bahwa pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif
dan memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologi peserta didik. Nah, ini sesuai dengan kurikulum yang sedang kita laksanakan, yaitu kurikulum Merdeka, di mana pendekatannya yaitu pada student center, yaitu berpusat pada peserta didik. Jadi bukan lagi kepada guru, tapi kepada peserta didik. Guru di sini hanya sebagai fasilitator, bagaimana guru bisa memberikan ruang bagi peserta didik untuk bisa mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya. Pengertian budaya positif, yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Mengingat pentingnya budaya positif, guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu di sini ditekankan bahwa melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Karena sebenarnya itu manusia terakhir itu bukan seperti selembar kertas yang kosong, tapi sebenarnya manusia itu terlahir dari kertas yang sudah ada goresannya, yaitu goresannya itu ada yang goresan positif, ada yang negatif, ada yang baik dan tidak baik. Dan bagaimana kita memposisikan diri untuk menebarkan hal-hal yang baik tersebut dan kemudian menyamarkan hal-hal yang negatif, sehingga yang muncul nanti adalah suatu karakter yang baik, ciri khas dari peserta didik. Apa konsep inti dari budaya positif? Konsepnya yaitu antara lain disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Dimulai dari disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua? Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu semua tentang apa itu disiplin? Biasanya disiplin itu terkait dengan apa ya Bapak Ibu? Pakaian, waktu, Aturan. Terus mematuhi tata tertib. Iya. Yang terlintas di benak kita itu disiplin itu adalah mematuhi tata tertib. Namun sebenarnya disiplin positif yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Disiplin yang sebenarnya timbul dari dalam diri setiap individu, bukan karena keinginan untuk mematuhi tata tertib atau bukan untuk keinginan mematuhi peraturan yang ada, tetapi dia itu mengambil nilai-nilai atau sesuatu yang sudah diyakini bahwa itu adalah benar, bahwa itu adalah perilaku yang baik yang seharusnya dia tunjukkan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, yang langsung artinya saja ya, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi di sini itu dorongannya adalah motivasi diri, bukan motivasi eksternal. Motivasi diri itu datang dari dirinya sendiri, bukan karena suatu paksaan, bukan karena keinginan untuk menyenangkan orang lain. Jadi makna disiplin positif adalah perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri
dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercipta tujuan mulia yang diinginkan. Jadi setiap manusia kan ada pilihan ya, pilihan yang baik dan pilihan yang buruk. Jadi individu itu sendiri yang memilah, dia yang memilih sendiri tindakan yang baik yang dia lakukan. Berbeda dengan ketika dia hanya mematuhi peraturan, karena peraturan itu sudah ada dan dia hanya ingin mematuhi aturan itu agar tidak, misalnya tidak menerima hukuman atau tidak agar mungkin dia mematuhi aturan itu agar mungkin dianggap menjadi baik atau ingin mendapatkan imbalan. Jadi di sini itu dia sendiri yang bisa memilih tindakan yang dia rasa, dia yakini itu memiliki tujuan yang baik. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Hukuman dan imbalan itu merupakan motivasi eksternal yang biasanya tidak bertahan lama. Jadi ketika anak itu melakukan suatu tindakan karena takut akan hukuman atau karena keinginan untuk mendapatkan imbalan, biasanya itu hanya bersifat sementara, ya, bersifat sementara. Jadi ketika dia sudah mendapat, misalnya dia itu tidak mendapatkan imbalan, dia kemudian tidak mau melakukan itu lagi. Tapi ketika mendapat imbalan, dia mau melakukannya. Jadi tidak konsisten seperti itu. Ataupun ketika dia merasa bahwa hukumannya mungkin tidak terlalu berat, dia akan mengabaikan dan merasa bahwa cuma hukuman itu aja kok gitu, tinggal dilaksanakan, nggak mengerjakan PR, jadi sebentar, nggak apa-apa. Nanti besok saya akan melakukan hal yang sama, tidak mengerjakan PR lagi. Yang penting saya itu bisa bermain di rumah tanpa harus mengingat ada PR. Seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Apa dorongan manusia itu menaati suatu aturan? Monggo Bapak Ibu. Kira-kira ngomong ya, motivasi dari seseorang itu melakukan suatu tindakan atau mematuhi suatu aturan. Biasanya orang itu aturan itu karena apa? Ya, betul, takut konsekuensinya. Terus tadi juga sudah saya sebutkan sebenarnya. Karena biasanya ingin dipuji, betul. Ingin mendapatkan imbalan, ingin dapat hadiah, terus kemudian ingin dipuji juga. Terus ada lagi satu, kita lihat jawabannya apa. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang dia miliki. Jadi yang ketiganya itu adalah nilai-nilai yang dia anggap itu memang baik dan bermanfaat bagi diri maupun orang lain. Motivasi perilaku manusia untuk patuh dengan mendapat imbalan atau karena ingin menghindar dari hukuman inilah yang menyebabkan karakter terbentuk kurang kuat karena sifatnya yang hanya sementara. Akan berbeda jika motivasi perilaku manusia didasarkan pada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang dihargai dan diyakini. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita itu jalan di perempatan ada belok kiri, itu rambu-rambu lalu lintasnya adalah belok kiri ikuti rambu-rambu lalu lintas. Sepertinya yang Bapak Ibu lakukan apa kalau misalnya di situ tertera seperti itu? Kira-kira mau belok kiri apa berhenti? Berhenti. Ya. Alhamdulillah, betul. Semoga tidak pernah ya kalau nggak ada polisi, kira-kira aja lah, susu ya. Hukum ada seperti itu. Gimana? Karena seperti itu. Karena kan berarti kalau misalnya ada orang yang bisa belok ke kiri,
padahal lampu merah, itu berarti masih karena keinginan itu tidak untuk mematuhi aturan gitu, bukan karena keinginan untuk menjaga keselamatan, itu karena takut ditilang biasanya. Itu mungkin kalau ada kalau hijau kiri tidak boleh jalan terus, tapi kalau ada polisi berhenti. kalau polisi berhenti. Iya, betul. Biasanya gitu. Kalau jalan terus kan dihentikan nanti. Kalau ada polisinya biasanya. Nah seperti itu. Jadi orang misalnya, betul itu Pak. Jadi orang memakai helm atau mematuhi rambu lalu lintas itu karena misalnya ada polisi jaga itu kan. Betul. Belum ada kesadaran sendiri. Nah kemudian selanjutnya yaitu misalnya contohnya belajar hanya karena ingin diberi sesuatu oleh orang tua, bukan karena memang membutuhkan ilmu pengetahuannya. Ini biasanya banyak juga yang terjadi ya, di sekitar kita, di anak didik kita, ketika dia itu belajar hanya karena mungkin dioprak-oprak orang tua atau karena memang dia itu dikasih ibarat nanti kalau dapat nilai sekian guru kasih hadiah. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh, murid sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini masuk tergolong mana? Disuruh berdiri, hormat ke bendera selama 10 menit ketika murid tidak mengerjakan PR. Itu masuknya ke hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Hukuman. Bagus. Berikutnya, disuruh mengerjakan PR saat istirahat sebanyak 3 kali. Maksudnya hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Konsekuensi. Yang terakhir, menanyakan keyakinan dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Maksudnya ke restitusi. Itu jawabannya. Nah, ini jawabannya sudah keluar. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu biasanya diberikan karena adanya dorongan rasa marah. Marah ketika anak didiknya itu tidak mengerjakan PR, serta-merta langsung udah kamu berdiri di sana sampai pelajaran selesai, sampai mata pelajaran itu selesai. Dan itu akan menimbulkan anak menjadi agresif, kayak ada suatu dendam atau mungkin seperti itu ya, ada suatu dendam yang dia itu tidak terima, dan mungkin juga dia merasa bahwa hal itu mudah bagi dia dan dia itu menganggap biasa saja, dan mungkin dia akan mengulangi perbuatannya itu dengan tidak mengerjakan PR. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah dampak akibat dari yang dilakukannya, dan ini bagian dari tanggung jawab. Ini juga bagus, namun lebih bagus lagi ketika dengan menggunakan restitusi. Karena apa? Kalau di konsekuensi itu tidak menanyakan kenapa sih tidak mengerjakan PR. Bisa saja waktu itu dia lagi sakit, bisa saja dia itu sedang ada kepentingan di rumahnya yang membuat dia harus patuh kepada orang tuanya, sehingga dia itu tidak sempat untuk mengerjakan PR. Di restitusi ini itu ada bagian tahap menanyakan kepada anak alasan kenapa dia melakukan kesalahan, dan dari situ ketika mungkin di rumahnya ternyata anaknya itu sudah mau mengerjakan PR tapi dia tidak bisa, sudah mencoba menanyakan kepada orang tuanya ternyata juga tidak bisa membantu dia mengerjakan PR. Mungkin matematika pas lagi sulit-sulitnya gitu, apalagi kelas 5 atau kelas 6. Nah, kalau kita menanyakan itu ke anak, otomatis kita akan berusaha untuk membantu sehingga dia menjadi paham lagi. Jadi bukan serta-merta menghukum, tapi kita membantu, membimbing peserta didik kita untuk bisa menyelesaikannya dengan baik, menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Jadi di restitusi ini ada upaya perbaikan menuju ke hal yang lebih baik lagi. Kalau konsekuensi itu hanya dampaknya di dirinya sendiri, tetapi tidak ke orang lain. Contohnya, ketika anak itu meminta jawaban PR kepada temannya, akhirnya terjadi perselisihan. Anaknya yang satu tidak mau memberikan jawaban PR-nya, dia memaksa, akhirnya bertengkar. Nah, padahal kalau pakai konsekuensi, mungkin dia akhirnya tidak mengerjakan PR, hanya mengulang PR-nya itu untuk dikerjakan pada waktu istirahat. Tapi hubungannya dia dengan temannya tidak digali oleh gurunya. Tapi di restitusi itu akan digali dan akan dibahas bersama dan anaknya itu menemukan solusi sendiri. Kita hanya bimbing, anaknya sendiri yang akan berusaha untuk mencari solusi, memperbaiki keadaan atau kesalahan yang ada. Lanjut, keyakinan kelas versus peraturan kelas. Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama? Betul apa salah? Jawabannya? Ya, betul, salah ya. Jawabannya adalah salah. Pertanyaan berikutnya. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Bagus. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila, di mana dimensi dari profil pelajar Pancasila antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Contoh-contoh nilai kebajikan yang ada di sekitar kita, misalnya kejujuran. Kejujuran berarti masuk ke yang mana Bapak Ibu? Ketuhanan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, atau yang lain? Yang pertama ya, yang ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, betul. Kalau misalnya menghormati, menghargai, masuknya ke kebinekaan global. Kalau kerjasama, nilai-nilai kebajikan kerjasama, iya, masuknya ke gotong royong. Keberanian, ke mandiri, menciptakan sesuatu, kreatif, mampu memahami, mempelajari sesuatu, benar kritis. Betul Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak sekali, tapi kita rangkum bermuaranya pada profil pelajar Pancasila. Apa nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan yang berikut ini? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Berarti nilai kebajikannya yang mana? Nilai kebajikan apa? Ingin biar apa coba? Kalau misalnya menggunakan helm berarti ada apa? Keselamatan. Ya, keselamatan. Kalau membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, keamanan, atau bisa juga kalau itu menghormati orang lain juga mungkin bisa ya, dengan tidak berkata kasar. Itu jawabannya keselamatan dan menggunakan helm. Membuang sampah berarti menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar berarti bersikap positif, santun, atau hormat. Itu semua jawabannya. Nah, sampai ke nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya. Itemnya banyak. Ya. Di situ ada peduli, kebersihan,
belas kasih, percaya diri, tenggang rasa, rajin, ya, keberanian, kreatif, semangat, dan masih banyak lagi, yaitu ada kedermawanan juga. Ini ada semangat Bapak Ibu, biar semangat coba kita tepuk semangat ya, berdiri semua. Saya mohon Bapak Ibu biar tidak mengantuk yang dan gini di ujung-ujung ya. Kayak biar tidak ngantuk ya, berdiri. Yang penting dandang-dandang lah. Oh, bisa-bisa. Tepuk semangat, dandang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, aha aha ha, aha aha ha, aha aha, semangat. Ya, mudah-mudahan semangat lagi. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu. Ya, dan teman-teman yang lain. Akhir ada boleh. Sampai kepada keyakinan kelas, yaitu seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk membantu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Karena dibuat bersama, maka menjadi tanggung jawab murid untuk mentaati tanpa paksaan. Murid melakukan kebaikan sesuai keyakinan diri, seperti pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro bahwa disiplin kepada murid adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri, bukan orang lain. Jadi kita sebenarnya tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan orang lain. Sepakat ini? Tapi yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang sadar bahwa kita perlu melakukan hal-hal yang positif, perlu melakukan suatu nilai-nilai atau hal-hal yang kita yakini yang akan berdampak baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tujuan penerapan dari keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu perlu diterapkan? 1. Mewujudkan merdeka belajar pada anak. 2. Membiasakan budaya dan disiplin positif. Yang ketiga, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas. Yang keempat, mewujudkan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Nah, jadi membuat keyakinan kelas itu bukan gurunya. Membuat keyakinan kelas itu adalah bersama-sama antara murid dengan guru. Jadi di sini anak terlibat. Kalau misalnya kita membuat peraturan, biasanya peraturan itu kan dibuat oleh guru sekolah ya, atau instansi yang lain, pemerintah misalnya dan lain sebagainya. Itu akan membuat kita melaksanakan atau mematuhi aturan itu karena suatu kewajiban, karena suatu dorongan bahwa kita tidak ingin melanggar, karena tidak ingin mendapat hukuman. Kayak tadi misalnya karena tidak ingin ditilang saja gitu. Tapi kalau misalnya kita dilibatkan, anak-anak itu dilibatkan untuk membuat aturan sendiri, jadi dia akan sadar bahwa dia membuat sendiri, otomatis dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia buat. Ya, jadi dia akan berusaha untuk mematuhinya tanpa dipaksa oleh orang lain.
Dan di sini juga ada komunikasi ya dari segala arah. Jadi bukan komunikasi satu arah yang biasanya misalnya kayak kita ceramah misalnya, tapi anak hanya cukup suruh mendengarkan. Ya. Tapi dengan membuat keyakinan kelas itu anak itu dilibatkan, anak itu mengutarakan keinginan-keinginannya yang ingin dia ciptakan itu di kelas. Langkah-langkah praktis pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah sosialisasi tentang keyakinan kelas. Jadi anak-anak diberitahu dulu apa itu keyakinan kelas, apa fungsinya, gitu. Kemudian membuka ruang diskusi. Anak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, ide-idenya. Kita tampung dan kita seleksi. Guru mencatat dan mengulas bersama dengan murid, mengulas keyakinan yang telah ditulis oleh murid-murid. Kita saring mana yang sesuai, mana yang sama dengan tidak, mana yang bentuknya kata-katanya negatif atau mana yang bentuknya positif. Selanjutnya guru memilah keyakinan kelas yang tadi sudah saya singgung bahwa yang penting-penting itu yang kita ambil ya, karena mungkin kan jawaban anak akan beragam, akan banyak sekali. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat yang positif. Karena mungkin anak menyebutkan misalnya contohnya tidak membuang sampah di tempat sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, untuk menjadi kalimat positifnya berarti buang sampah pada tempatnya, betul. Kemudian jangan berbicara sendiri, berarti akan dibentuk menjadi kalimat positifnya adalah memperhatikan, betul, memperhatikan pelajaran. Ini adalah contoh dari dokumen saya, yaitu menerapkan kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Yang awalnya yaitu menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas. Ada foto-fotonya. Kemudian anak-anak saya mengambil atau membagi kartu yang nantinya diisi oleh anak-anak itu apa saja keinginan anak, aturan-aturan yang akan disepakati bersama. Selanjutnya anak menulis kemudian menempelkannya di papan tulis dan kita baca bersama dan kita bacakan. Nanti yang dikumpulkan itu tadi yang sama dikumpulkan jadi satu. Kemudian yang kalimat negatifnya diganti menjadi kalimat yang positif. Tadinya itu ada oret-oretannya pakai tulisan tangan, tapi kemudian sudah saya ganti menjadi bentuknya adalah print out. Ini contoh keyakinan kelas yang pernah saya buat sebelumnya. Setelah memilah dan mengubah menjadi kalimat positif, nanti kita akan tempel. Tapi sebelumnya sebagai kata sepakat dari anak-anak itu menandatangani, ya. Kemudian setelah ditandatangani oleh seluruh peserta didik dan kita sepakat bahwa itu akan kita laksanakan dengan baik, selanjutnya kita pajang. Lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Contohnya misalnya ada anak bilang ke kita, Bu, itu loh minta makan terus ke saya loh. Kan jadi jatah makan saya berkurang. Nah, kita panggil anaknya, kita tanya sebenarnya kenapa dia itu sering meminta makanan ke temannya. Mungkin karena orang tuanya belum siap menyediakan makan pagi, atau mungkin dia lupa tidak membawa uang, atau mungkin karena
karena mohon maaf mungkin orang tuanya saat itu sudah belum mampu untuk menyediakan makan pagi buat anaknya. Nah, otomatis dengan kita bertanya, anak akan menjelaskan alasannya. Jadi apa yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada alasannya, pasti ada latar belakangnya. Nah, salah satunya yaitu kebutuhan dasarnya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, kalau misalnya itu belum dia ngambil terus makanan temennya, meminta terus, berarti dia itu ada kebutuhan fisik yang mungkin rasa lapar, ya, yang belum terpenuhi. Dan kita sebagai guru berusaha ya untuk membantu menyediakan atau membantu mengatasi kesulitan atau memfasilitasi kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi dari anak didik kita. Ini ada kata-kata huruf yang roman ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia disebutkan. Nomor 1 itu berarti apa? Ya, kesenangan, betul. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, pemuasan. Yang kelima, bertahan hidup. Ya, kesenangan. Ketika anak itu di kelas misalnya, anak-anak itu pingin ngambil kertas terus ya, Bu, tadi amanat upacaranya, ngambil kertas terus itu dibuat pesawat-pesawatan kayak gitu, kapal-kapalan. Itu berarti bagian dari pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu akan kesenangan. Jadi bagaimana kita itu mengalihkan ke anak itu menyediakan ruangnya untuk bisa menuangkan atau menuangkan kebutuhan dasar dia akan kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Seperti kita setiap hari nih berusaha untuk memberi kasih sayang kita kepada peserta didik. Yang ketiga, kebebasan. Mungkin anak didik kita mungkin rasa tiduran terus di kelas ketika diajar. Mungkin dia menginginkan hal yang lain ketika kita mengajar. Kita buat strategi khusus misalnya agar anak itu bisa terpenuhi dari aspek kebebasan. Dia mungkin pengen jalan, makanya kita buat suatu rancangan pembelajaran yang membuat anak menjadi aktif. Kemudian penguasaan. Kita sering ya, anak-anak tiba-tiba sudah selesai, punya saya bagus tidak? Itu sebenarnya sedang menunjukkan, anak didik kita menunjukkan bahwa ini saya sudah bisa loh melaksanakan tugasnya, ini saya sudah bisa loh menggambar sebagus ini. Itu adalah keinginan anak untuk dipenuhi rasa penguasaannya. Jadi kita memberikan apresiasi untuk setiap anak didik kita setelah dia itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kelima yaitu bertahan hidup. Mungkin contoh yang tadi bahwa anak itu suka meminta ke temannya, yaitu mungkin bagian dari kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya adalah bertahan hidup. Nah, yang 5 kebutuhan dasar manusia ini tadi ya Bu, jawabannya. Yang pertama kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Yang kedua kebutuhan untuk diterima dan memberi dan menerima kasih sayang dan terkoneksi. Yang ketiga kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Yang keempat penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang diakui. Kemudian bertahan hidup, kebutuhan fisik, yaitu misalnya rasa lapar dan lain-lain, serta psikologis, yaitu rasa aman. Sekarang posisi kontrol guru. Kita ada di posisi mana Bapak Ibu? Dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman
Posisi kontrol yaitu pendekatan disiplin dalam lingkungan pendidikan memiliki berbagai metode dan strategi. Salah satu metode yang telah dikembangkan adalah pendekatan restitusi oleh Dian Gosen. Pendekatan ini berfokus pada pembentukan karakter dan tanggung jawab siswa melalui 5 posisi kontrol guru. Menghukum. Nah, menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk mengontrol murid. Kamu tidak mengerjakan PR, ya berdiri di depan kelas misalnya dengan kaki, mungkin zaman dulu ya Bapak Ibu, tapi sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Itu membuat anak menjadi agresif dan melakukan kesalahan lagi. Dia akan mengulangi hal yang sama. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Menggunakan kata-kata yang lembut, namun menimbulkan perasaan bersalah pada murid. Nah, misalnya, kamu melakukan hal itu, pasti itu bisa membuat kecewa orang tuanya kamu, membuat kecewa guru. Nah, itu yang membuat anak jadi merasa bersalah. Anak menjadi rendah diri, malu. Yang ketiga, sebagai teman, mencoba mengontrol murid melalui hubungan yang baik dan persuasi. Misalnya anak maju ke depan tidak bisa mengerjakan, Bu, saya tidak bisa mengerjakan yang soal yang nomor 3. Ya sudah, kamu duduk aja, biar teman yang lainnya maju, yang bisa yang mengerjakan. Nah, hal ini itu membuat anak menjadi tidak mandiri dan tergantung pada orang lain. Jadi anaknya langsung, ya sudah, toh nanti dikerjakan oleh teman yang lain. Aku nggak bisa juga nggak apa-apa. Nah, ini kan membuat anak tidak termotivasi. Kemudian memantau, bertindak sebagai pengawas yang menggunakan peraturan dan konsekuensi untuk mengontrol murid. Nah, memantau ini itu lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi peraturan ada, kemudian ketika ada anak yang tidak sesuai dengan peraturan, jadi dia dihukum. Misalnya sebenarnya bukan dihukum ya, tapi melakukan konsekuensi atau tanggung jawab dari kesalahannya itu tidak mematuhi suatu aturan. Saya tadi misalnya tidak mengerjakan PR, berarti anaknya itu suruh mengerjakan PR ketika istirahat. Itu berarti masuknya ke pemantau. Kemudian manajer, posisi manajer yaitu berkolaborasi dengan siswa untuk menemukan alasan jadi kenapa dia melakukan kesalahan. Alasannya apa? Jadi dibuat anak itu nyaman dulu, dibuat anak itu nyaman, kemudian dia bisa menceritakan kenapa dia itu berbuat salah. Kemudian bersama-sama dengan murid mencari cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan untuk kedepannya apa yang akan dia rencanakan agar itu tidak terulang kembali. Itu adalah posisi sebagai manajer. Mudah-mudahan kita itu di kelas seperti itu, Bapak Ibu. Kita itu sekarang itu ada di posisi yang mana gitu? Di penghukumkah, pembuatan merasa bersalah, teman, memantau, atau manajer? Kita resapi bersama, Bapak Ibu. Kita ada di mana? Sampai ke segitiga restitusi. Pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Praktek segitiga restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahannya. Tujuannya untuk memperbaiki suatu hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, dan lebih berfokus pada karakter dan perilaku.
Langkah segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, kita itu menyiapkan anak itu dalam kondisi yang nyaman, sehingga ketika anak sudah nyaman, dia akan berusaha untuk berpikir lebih baik lagi. Dia itu akan mau menceritakan dengan jujur apa yang terjadi. Misalnya dia bertengkar dengan temannya, dia tidak akan menutupi hal-hal yang tidak benar, tapi dia akan berusaha untuk jujur mengemukakan apa yang ada, karena kita sudah membuat anak merasa nyaman, jadi tidak merasa ketakutan. Misalnya dengan kata-kata, semua orang itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, dengan kata-kata seperti itu, dia jadinya akan merasa lebih tenang. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi, di validasi tindakan yang salah ini kita tanyakan, kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Misalnya lari-lari di kelas, akhirnya dorong temennya, nggak sengaja, ya. Padahal di kelas kalau lari-lari itu sebenarnya kan tidak boleh, tapi dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangannya itu dengan cara yang kurang betul. Harusnya itu berada di luar kelas. Ya, kita tanyakan dulu, nanti biar anak itu mengkoreksi diri, salahnya di mana, ya. Terus bagaimana caranya dia itu memenuhi keinginan kebutuhannya itu dengan cara yang lebih baik lagi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kan sudah membuat keyakinan kelas, dan kita tanyakan di langkah yang ketiga ini, kita tanyakan, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Terus kita tanyakan lagi, keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar oleh anak-anak kita? Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa melihat contoh responnya seperti apa. Nanti jadi di akhirnya itu anak itu akan menyadari kesalahannya, dia akan mencoba memperbaiki. Oh iya Bu, misalnya tadi contoh yang tadi, oh ya seharusnya saya bermainnya itu di luar aja ya Bapak Bu, atau apa biar ruangannya itu lebih luas dan tidak ada meja atau kursi, kan bahaya deh kalau anak-anak itu bermainnya di dalam kelas, karena meja itu kan kadang tajam begitu. Terus kemudian anak itu akan menyadari sendiri bahwa dia akan tidak akan melakukannya lagi dan berusaha itu bermainnya itu di lapangan ketika jam istirahat. Ini contoh kasus saya ambil dari kasus yang kedua. Ada 2 kasus restitusi, saya ambil yang kedua, yaitu pelanggaran keyakinan kelas poin disiplin dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Waktu itu kasusnya tadi ya sudah, yaitu ketika jam istirahat anak bermainnya itu di dalam kelas. Kelas yaitu poin disiplin. Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya yaitu kesenangan.
Ketika waktu istirahat berlangsung, Bayu bermain di dalam kelas dan menyenggol meja Fahmi sehingga botol minuman Fahmi terjatuh dan rusak. Saya Bapak Ibu ini sudah sampai di akhir dari diseminasi positif yang saya sampaikan. Oke, sampai di penutup ya Bapak Ibu, kita refleksi bersama bahwa kita bersama telah belajar dan memahami bahwa kita tidak dapat mengendalikan orang lain, tapi yang dapat mengendalikan adalah diri sendiri. Seseorang melakukan sesuatu pasti ada alasannya, yaitu mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan tidak mampu memperbaiki kesalahan orang lain, namun motivasi internal yang dapat memberikan solusi masalah serta membentuk karakter dan tanggung jawab. Yang keempat, guru harus mampu berperan sebagai manajer dalam posisi kontrolnya dan menggunakan langkah restitusi untuk menerapkan disiplin positif. Harapan saya dan harapan kita semua, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian diseminasi topik budaya positif yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya nanti kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu yang kami hormati, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bu Esti Setianingsih SPD. Materinya sangat bagus dan luar biasa. Mari kita beri aplaus yang meriah Bu Esti. Ya. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab. Ya. Monggo, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kami buka untuk termin pertama. Oke, silahkan. Pak Parmono. Nggak usah pakai mic lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi pemaparannya tentang definisi budaya positif. Ya. Yang saya tanyakan yang pertama, mengapa memakai kalimat positif pada pembuatan keyakinan kelas? Terus yang kedua, kalau ada memakai kalimat positif, tapi mesti ada kebalikannya, yaitu kalimat negatif. Karena di kelas masing-masing itu kebanyakan hanya kalimat positif semua. Apa perlu dipajakan untuk membandingkan yang positif dengan kalimat-kalimat yang negatif? Mungkin dalam bentuk tulisan atau bentuk gambar. Jadi anak tahu ini loh yang kita lakukan yang positif, ini loh yang tidak bisa dilakukan yang negatif. Karena sering terjadi kita menjejeli yang positif-positif tapi ternyata di luar melakukan hal yang negatif. Ya. Kita itu aja, ya, makasih. Ya, terima kasih kepada Pak Parmono, kepada Pak Parmono atas pertanyaannya. Saya coba jawab, ya. Kenapa kita menggunakan kalimat positif bukan kalimat negatif? Karena kalau kalimat negatif itu fokusnya itu pada kekurangannya. Nah, sedangkan kalau kalimat positif itu fokusnya pada kekuatannya, kekuatan dari siswa tersebut. Kalau kita itu menekankan pada kekurangannya, itu anak cenderung seperti tersudutkan. Jadi anak menyebabkan anak itu jadi merasa bersalah dan rendah hati. Tapi jika kita itu mengambilnya itu dari kalimat yang positif, itu akan memberikan dampak yang lebih baik lagi, di mana ada kita berusaha untuk menghargai perilaku anak tersebut, dan kemudian kita dengan harapan bahwa itu akan menjadi karakter atau menjadi perilaku ciri khas anak tersebut. Dia akan menjadi lebih senang ketika dia itu dikuatkan di hal yang positif yang ada di diri anak tersebut. Jadi kalau misalnya kalimat yang positif, kita harapkan akan berdampak pada tindakan yang positif. Jadi kalau negatif, takutnya itu malahan jadi yang diharapkan adalah tindakan yang negatif yang terjadi. Seperti anggap aja kita itu sedang mendoakan gitu. Ketika kita menuliskan hal-hal positif, itu adalah doa-doa kita kepada anak didik kita agar dia berperilaku yang baik. Kalau misalnya mencontohkan, takutnya itu mungkin dia akan berperilaku seperti itu. Kita seperti tayangan-tayangan sekarang, jadi yang sinetron atau tayangan-tayangan semuanya, anak-anak itu bisa mengakses di video di TikTok itu hal-hal yang mungkin negatif, yang takutnya anak itu jadi mencoba melakukannya. Kalau misalnya pun kita memberikan yang didampingi, Pak, bisa itu sebenarnya, tapi dengan pendampingan. Betul, kita dampingi anak, kita perlihatkan ini yang buruk, tapi itu tidak boleh dilakukan. Ini yang baiknya yang harusnya dilakukan. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan Bapak. Terima kasih. Cukup? Oke, cukup sepertinya Bu Amalinya. Monggo. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sangat luar biasa. Kita beri aplaus lagi. Ya. Baiklah Bapak Ibu, tibalah pada acara terakhir yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada
Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketika menyampaikan permasalahan saya ke Bu Esti, karena Bu Esti membantu saya belajar mencari solusi masalah. Di sini saya harus lebih disiplin, hati-hati, dan menghormati teman sesuai keyakinan kelas yang sudah disepakati. Rencana perbaikan. 1. Terus berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. 2. Meningkatkan kolaborasi dan terus melakukan perbaikan dalam penerapan budaya positif agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. 3. Mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan dan belajar mandiri dari berbagai sumber terkait pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikut dokumentasi penerapan budaya positif. Berangkat tepat waktu dan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan baris berbaris dan upacara bendera. Kegiatan keagamaan. Berdoa sebelum pembelajaran, sholat duhur dan duha berjamaah. Pembiasaan cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Pembelajaran yang menyenangkan. Kegiatan kerjasama seperti piket, diskusi, dan kerja bakti. Peduli dan berbagi melalui kegiatan bakti sosial. Pembiasaan membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Penerapan langkah-langkah segitiga restitusi.